Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Bersama saya Romagus C. Cesar, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, saudari-saudara, Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran dengan 2 perumpamaan untuk menjelaskan tentang tema utama karya pewartaan Yesus, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah oleh Yesus hari ini diumpamakan bagaikan biji sesawi dan ragi. Keduanya adalah benda yang sangat kecil, namun bila sudah beraksi, dia akan mampu menghasilkan sesuatu yang besar, yang jauh lebih besar daripada ukuran awalnya sebagai biji atau sebagai ragi. Demikian pula halnya dengan kehadiran Allah dalam diri Yesus, saudari-saudara. Yesus tidak mulai menghadirkan dirinya melalui peristiwa-peristiwa yang besar, yang spektakuler. Tapi dia mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Misalnya dia mulai memanggil para murid-murid yang pertama. Kemudian dia mulai berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Berkeliling sambil berbuat baik. Dimulai dari daerah kampung halamannya sendiri, lalu seterusnya. Makin lama, makin banyak tempat dia kelilingi, dan kemana dia pergi, dia mengajar tentang kerajaan Allah, berbuat baik, menyembuhkan. Singkatnya, dia menunjukkan belas kasih Allah itu, dia menunjukkan kerajaan Allah itu melalui peristiwa-peristiwa, melalui pengalaman-pengalaman perjumpaannya dengan banyak orang, lebih-lebih mereka yang sungguh berharap akan kebaikan Allah, akan kasih Allah, akan kepedulian Allah sendiri. Dengan kata lain, saudari-saudara, Yesus membawakan dirinya dalam hidup sehari-hari secara indah, secara tekun, sabar, mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas. Maka belajar dari hidup Yesus seperti itulah
yang tersirat dalam Injil hari ini, kita bisa merenungkan sebuah pertanyaan ini, saudari-saudara. Apakah kita juga sudah membawakan diri kita di dalam perjumpaan, di dalam perjalanan bersama dengan banyak orang, seperti Yesus sendiri? Apakah kita sudah senantiasa berusaha menjadi orang yang sabar, yang tekun dan setia, menghadirkan kebaikan Allah bagi dunia sekitar kita, mulai dari hal-hal yang kecil? Ini pertanyaan yang layak kita renungkan, saudari-saudara. Bunda Teresa dari Kalkuta, dia mengatakan satu kalimat bijak, kalimat yang bagaikan mutiara rohani. Dia katakan, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sesuatu yang kecil yang kita lakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan dia akan mempunyai efek yang luar biasa. Lama-lama dia akan sungguh menguasai hidup kita, sehingga hidup kita menjadi kabar baik bagi banyak orang. Mari saudari-saudara, kita menghayati pesan Yesus hari ini. Kita mewartakan kerajaan Allah dengan banyak berbuat baik dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu diulang terus-menerus. Pada akhirnya dia akan menghasilkan dampak atau efek yang besar. Kalau seorang anak misalnya dibiasakan oleh orang tua untuk jujur, karena orang tua memberikan teladan kejujuran. Dari hal-hal yang kecil dalam keluarga, makin bertumbuh, makin dewasa, kejujuran menjadi satu nilai yang dia hayati. Sehingga ketika dia nanti sudah dewasa, sudah bekerja, mengabdi, berkarya, melayani, kejujuran itu mewarnai hidupnya, mewarnai karya-karyanya. Itu bagaikan benih kerajaan Allah yang kecil, yang dengan tekun dan sabar diikuti prosesnya, pada akhirnya menghasilkan efek yang luar biasa. Mari saudara-saudari, kita menghayati spiritualitas kerajaan Allah ini melalui spiritualitas biji sesawi, spiritualitas ragi, sesuatu yang kecil tetapi memberikan dampak yang luar biasa kepada dunia sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Bantulah kami untuk setia dalam perkara-perkara sederhana dan kuatkan kami untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Frater Stefanus Pardamaian yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Berkati dia agar dalam seluruh hidupnya usahanya untuk mengikuti Engkau sebagai calon imam senantiasa berjalan dengan baik dan lancar, senantiasa sehat jasmani rohani, hingga pada saatnya nanti dia boleh layak dan pantas menjadi imam yang menjadi pembagi rahmat, penyalur berkat bagi banyak orang. Semoga saat ini misinya di Afrika boleh berhasil, berbuah, dan kuatkan dia untuk mulai hal-hal kecil bersama dengan orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Sesuatu yang kecil yang membawa dampak yang besar di kemudian hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.